kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang siklus bencana. Yang pertama ada kesiapsiagaan, Kemudian mitigasi, pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan recovery dan rekonstruksi. Di kesiapsiagaan yaitu ada simulasi. Simulasi merupakan upaya untuk mencegah suatu bencana atau memberitahukan kepada orang-orang sekitar bahwa bencana akan terjadi. Yang ketiga yaitu pencegahan. Adapun pencegahannya yaitu membangun sarana prasarana. Yang ketiga yaitu tanggap darurat, yaitu menyelamatkan korban jiwa dan logistik. Yang terakhir ada rekonstruksi atau perbaikan sarana prasarana dan perbaikan permukiman. Dan yang pertama, setelah simulasi ada publikasi latihan dan penyiapan posko bencana alam. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan presentasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pasal-pasal yang menerangkan tentang siklus dari penanggulangan bencana. Yang pertama ada kesiapsiagaan, yang kedua ada mitigasi, yang ketiga ada pencegahan, yang keempat ada tanggap darurat, yang keenam ada rehabilitasi dan recovery, dan yang terakhir ada rekonstruksi. Untuk yang pertama kesiapsiagaan fokus untuk mental dan sosial masyarakat. Contohnya ada publikasi dan latihan, simulasi dan penyiapan posko. Untuk yang kedua itu ada mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risiko dari bencana. Contohnya itu yang pertama pemetaan, penyiapan perangkat lunak, penyiapan program penanggulangan, monitoring dan evaluasi. Dan terdapat rehabilitasi dan recovery, yaitu pemulihan keadaan, membersihkan lingkungan yang terdampak pada bencana. Dan yang terakhir ada rekonstruksi yang dari kelompok. usaha-usaha perbaikan sarana prasarana, permukiman dan yang lainnya itu terdapat pada sub penanggulangan bencana di bidang Rekonstruksi. ya, betul. Kemudian usaha-usaha kita membuat perencanaan, misal membuat peta rawan bencana. Di mana dia? Mitigasi preventif atau mitigasi awal. Ada orang stres akibat bencana, ya. Itu dimasukkan ke dalam sub bidang penanggulangan. Iya, betul. Yaitu kesiapsiagaan yang berisi tentang latihan, simulasi dan penyiapan posko, kemudian mitigasi yang berisi tentang penyiapan perangkat lunak dan penyiapan program, kemudian ada pencegahan penyiapan sarana dan prasarana, kemudian tanggap darurat dan penyelamatan jiwa dan logistik, kemudian rehabilitasi dan recovery, pemulihan keadaan, kemudian yang terakhir konstruksi ada perbaikan pemukiman dan perbaikan sarpras. Iya, tepuk tangan dong buat dia telah menyimpulkan